Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita, pembangkit lanjut. Untuk pertemuan yang ketiga ini, kita akan membahas mengenai economic dispatch. Nah, pada economic dispatch merupakan suatu bagian dari optimal operasi pada pembangkit. Jadi kalau misalnya kita punya operasi optimal, nah bagian yang harus dioptimalkan gitu ya, optimal ini bisa sifatnya adalah minimum cost, maksimum power, minimum error, seperti itu ya. Nah, jadi kondisi optimalnya itu ada banyak yang bisa kita tuju. Nah, salah satunya untuk minimum cost ini, itulah yang disebut yaitu adalah economic dispatch gitu ya. Bagaimana mengatur suatu pembangkit gitu ya, agar memiliki nilai cost efektif untuk operasinya, seperti itu. Nah, dalam pengoperasian generator gitu ya, kita punya beberapa kurva yang nantinya akan digunakan untuk melakukan penentuan cost efektif tersebut. Yang pertama biasanya adalah kurva I/O yang berisi tentang berapa megawatt dan berapa kebutuhan energi atau batu bara yang dibutuhkan, seperti itu. Terus kemudian fuel cost curve gitu ya, harga dari bahan bakarnya, kemudian heat rate atau kandungan energi dari generator yang dibutuhkan gitu ya, dari boilernya gitu. Terus kemudian incremental cost curve, yaitu biaya total yang dibutuhkan untuk menghasilkan pembangkitan tersebut, atau energi yang dihasilkan, biaya yang dihasilkan untuk menghasilkan energi tersebut. Nah, di sini untuk referensi kita punya bahwa 1 BTU atau British Thermal Unit itu besarnya adalah 1054 Joule. Dan 1 MBTU itu 10⁻⁶, dan besarnya sesuai ketetapan ya, 1 MBTU itu 0,293 MWH. Dalam artian jika dibalik maka 3,41 MBTU itu adalah 1 megawatt hour. Ya, ini adalah standarnya. Namun standar di sini ini nanti bisa juga tergantung dari apa istilahnya, coal atau batu bara yang digunakan, gas yang digunakan, efisiensi dari mesin. Tapi biasanya 1 MBTU gitu ya, itu besarnya adalah 0,293 MWH. Seperti itu untuk referensi. Nah, I/O curve yang pertama yaitu adalah menggambarkan tentang fuel input atau bahan bakar yang digunakan gitu ya, berapa MBTU per hour yang digunakan untuk menghasilkan generator power yang digunakan gitu ya. Nah, di sini untuk I/O power gitu ya, tujuannya adalah I/O ini adalah rupiah per kWh atau cost per energi gitu. Sedangkan kurva yang menjadi penyebabnya gitu ya, penyebabnya itu pasti adalah power gitu ya, sebab akibatnya maka akan mengakibatkan perubahan cost per energinya. Jadi power yang digunakan yang ada di sini gitu ya, misal di sini contohnya mungkin sekitar 180, itu memerlukan input output mungkin sebesar 2000 MBTU per hour gitu ya. Besarnya adalah berbanding lurus. Biasanya dia ada sedikit lengkungan pada kurvanya, seperti itu. Nah, ini kurva nanti dijelaskan di belakang bahwa sebetulnya kurva ini adalah biasanya kurva yang dilinearkan gitu ya, yang dihaluskan gitu, yang dihaluskan, karena kurvanya kadang dia sangat scattering, sangat acak seperti itu. Kemudian kurva yang kedua yaitu adalah fuel cost curve gitu ya. Fuel cost curve yang
di sisi vertikalnya atau di sisi akibatnya, yaitu adalah dolar per kWh atau rupiah per jam. Bukan dolar per kWh, tapi rupiah per jam atau dolar per jam, gitu ya. Fuel cost ini adalah I/O curve, gitu ya, yang digunakan untuk melihat berapa bahan bakar yang digunakan, gitu ya. Besarnya sangat bervariasi ya, bisa $1 per MBTU, $2 per MBTU. Nah, untuk update terbarunya Anda bisa cari di Google berapa dolar per MBTU untuk jenis batu bara yang digunakan, seperti itu. Nah, kemudian tentu saja seiring dengan meningkatnya generator power yang dihasilkan, gitu ya, maka fuel cost-nya atau dolar per jamnya itu juga akan meningkat. Ini adalah fuel cost curve. Yang pertama tadi adalah input output energi per jam. Kalau ini adalah dolar per jam, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu adalah heat rate. Heat rate di sini adalah menunjukkan MBTU per jam pada fuel input yang dibutuhkan untuk per MW output. Nah, per MW output ini biasanya karena dia langsung per jam, maka keluarannya yaitu adalah MWH. Jadi ketika MW ini besarnya adalah daya, maka ketika MWH itu satuannya adalah energi ya. Nah, jadi energi, MBTU per energi, gitu ya. Jadi sebetulnya nilai yang ada di sini, I/O rate ini juga bisa menunjukkan heat rate-nya. Ini karakternya agak berbeda, gitu ya, agak berbeda karakternya karena tadi bukan I/O rate, gitu ya. Dia hanya heat rate. Nah, ini makanya yang efisien, gitu ya, base efisien itu yang paling minimum, gitu ya. Most efficient coal unit around nilainya sekitar 9, ini 10, gitu ya. Heat rate-nya ini 10 lebih. Nah, ini sekitar 9, bisa 9, 10 dan sekitar yang ada di sini, gitu ya. Jadi ada heat rate yang ada di sini itu besarnya adalah untuk coal unitnya biasanya ada 9, 10 dan seterusnya, gitu. Kemudian yang keempat yaitu adalah incremental atau marginal cost. Jika marginal cost itu per unit yang digunakan atau yang dihasilkan, incremental cost adalah totalnya, gitu ya. Nanti dijelaskan saat optimal power flow. Nah, di incremental cost, gitu ya. Nah, ini adalah berapa tadi tujuan akhirnya, yaitu adalah rupiah per kWh, gitu ya, rupiah per MWh atau dolar per MWh untuk fungsi dari MW, gitu ya, fungsi dari berapa pembangkitannya. Jadi ini kurvanya adalah kurva berbanding lurus, gitu ya, berbanding lurus ketika ingin meningkatkan pembangkitan pada nilai tertentu, gitu ya, pembangkitan pada nilai tertentu, maka kita memerlukan rupiah per kWh dengan nilai tertentu seperti itu. Nah, di sini untuk operasi pembangkit, gitu ya, untuk operasi pembangkit, maka kita akan mengetahui bahwa kondisi ini hanya melihat efektivitas pembangkit dari sisi harga, gitu ya, belum dari sisi energi, belum tadi yang dikatakan di awal di sini adalah baru minimum cost, belum maksimum power, belum maksimum error, belum power quality, gitu ya. Jadi di economic dispatch di sini ini hanya melihat dari minimum cost-nya, seperti itu. Maka nilai incremental cost curve, gitu ya, atau produksi total dari pembangkit itu nanti akan menjadi hal yang sering dibahas pada materi economic dispatch, seperti itu. Oke. Nah, di incremental cost contohnya, gitu ya, yang tadi dibahas, misal ketika PLTU satu pembangkit itu menghasilkan energi dengan harga itu adalah $5 per kWh, gitu ya. Nah,
Kalau misalnya PLTG 2 pembangkit gitu ya, itu dia 4 dolar per kWh gitu ya. Nah, 4 dolar per kWh. Nah, nilai total yang ada di sini untuk PLTU dan PLTG di sini itu memiliki incremental cost-nya totalnya itu menurun gitu ya. Jadi tidak dilihat dari bahan bakarnya, tidak dilihat dari energinya, tapi total rupiah per kWh-nya ini menurun. Nah, ini jadi kalau misalnya kita punya 3 buah generator gitu ya, 3 buah generator gitu ya. Terus kemudian dia mensuplai daya besarnya adalah 300 watt gitu ya, 300 watt dengan generator ini misal 100, 200, 100 gitu ya. Anda bisa lihat di sini 5 dolar per kWh, 10 dolar per kWh, 20 dolar per kWh gitu ya. Maka ketika untuk misal kita ingin minimum cost gitu ya, untuk misalnya base load gitu, minimum cost, maka 300 ini bisa kita suplaikan G1 dan G2 ini ya. 100 dan 200 ini sudah cukup gitu ya, minimum cost. Karena ini 5 tambah 10 masih istilahnya 15 seperti itu ya. Nah, 20 di sini G2 plus G3 gitu ya. Ini bisa kita pakai untuk ketika misal peak load atau maksimum cost gitu, maksimum cost. Nah, misal ketika ada tambahan istilahnya beban seperti itu, atau mungkin meningkatkan kehandalan gitu ya. Nah, misalnya saat kondisi peak load gitu ya, maka kita juga harus misal meningkatkan dayanya, maka kita akan mengaktifkan G3 meskipun harganya ini mahal, sehingga incremental cost-nya secara tidak langsung itu meningkat gitu. Karena totalnya itu rupiah per kWh-nya itu rata-ratanya juga meningkat seperti itu. Nah, di sini kita secara sekilas gitu ya, melihat bagaimana cost of incremental ini dihasilkan gitu ya. Jadi cost pada generator ini biasanya tidak sesmooth yang ini tadi ya. Jadi yang incremental cost ini tidak smooth bentuknya seperti ini. Tapi biasanya scattering gitu ya, terus kemudian dismoothkan oleh phase smooth function gitu ya. Jadi semacam kayak regresi gitulah, tapi untuk yang tersebar menggunakan metode phase smooth. Nah, kemudian beberapa yang ditampilkan gitu ya. Yang pertama biasanya adalah kuadratik, yang kedua phase linear atau pencacah gitu ya, phase linear. Nah, ini biasanya ketika kuadratik gitu ya, atau yang bentuknya ini istilahnya namanya berbanding lurus tapi kuadratik gitu ya. Kuadratik pangkat 2 gitu ya, pangkat 2 kuadratik gitu. Biasanya bentuknya yaitu adalah alfa ditambah beta P ditambah gamma P ya untuk G1 dengan dolar per kWh atau rupiah per kWh nilai fuel cost-nya gitu. Sehingga untuk turunannya, untuk turunan ini tadi, nah fungsi maksimumnya itu yaitu adalah dolar per kWh. Ini adalah dolar per jam fuel cost. Nah, beta plus 2 gamma ini karena ini rumus dari diferensial ya, 2 turun gitu ya, 2 gamma PG1 itu adalah dolar per mWh. Yang ini tadi adalah dolar per jam atau harga fuel cost-nya yang dibutuhkan fuel cost-nya per jam, ini adalah dolar per mWh-nya. Nah, metode ini gitu ya, metode ini disebut dengan pengali Lagrange. Jadi penurunan pertama dari turunan pertama dari DPOI ini atau DPG1 ini gitu ya, itu disebut dengan pengali Lagrange, yaitu untuk fungsinya mencari nilai maksimum atau minimumnya. Karena untuk turunan pertama dari suatu fungsi itu adalah nilai maksimum atau nilai minimumnya
itu ya, disebut dengan metode pengali Lagrange. Nah, alfa ini tadi, ini order 2 ya, kuadratik ini tadi saya katakan. Nah, tergantung mau kita cari nilai minimum atau nilai maksimumnya dari ROI of PG1. Yang pertama, alfa ini adalah biaya operasional gaji atau penyusutan peralatan, pokoknya yang sifatnya adalah pengeluaran gitu ya. Bisa dari operasional, bisa gaji, penyusutan peralatan dari pembangkit seperti itu. Terus kemudian beta ini tadi adalah fuel cost ini ya. Alfa ini penyusutannya atau pengeluaran operasionalnya, beta ini adalah fuel cost. Kemudian yang ketiga, gamma, yaitu adalah efisiensi atau pengukuran pada pembangkit. Dengan PG, ini ya, PG ini, fungsi dari PG ini adalah generator output, gitu ya, generator output. Nah, fungsi di sini, gitu ya, ketika sudah diturunkan, maka biasanya disebut lambda, ya lambda, yaitu adalah pengali Lagrange, gitu. Nah, selalu kita ingat bahwa ketika kita membuat suatu pembangkit, gitu ya, pasti nanti akan berapa istilahnya kita nanti akan bisa menjual energi yang kita hasilkan, gitu ya. Nah, meskipun erat kaitannya juga dengan capacity factor gitu ya, capacity factor dari suatu pembangkit gitu ya, bagaimana faktor efisiensi dari pembangkit itu bisa menghasilkan gitu ya, capacity factor dari sisi pembangkitnya. Nah, itu tujuannya tentu saja adalah bisa rupiah per kWh gitu ya. Nah, tujuannya adalah rupiah per kWh atau dolar per kWh atau harga per energi gitu ya, harga per energi. Ini sebaiknya saya tulis energi karena di sini kaitannya dengan kWh ini tadi, harga per energi. Nah, yang dibutuhkan gitu ya, yang dibutuhkannya itu yang pertama adalah head rate dari bahan bakar itu. Berapa BTU per kilogramnya gitu ya, atau BTU per LBS. Kalau LBS ini pound dari beratnya. Terus kemudian efisiensinya berapa? Efisiensi dari bahan bakar tersebut atau efisiensi dari boilernya gitu ya. Dari mesin Carnot, efisiensi mesin bakar paling besar yaitu adalah 55% gitu ya. Bisa saja efisiensi mesin bakar yang digunakan untuk coal-nya gitu ya bisa sekitar hanya 30-35% gitu ya. Terus kemudian konstanta head rate. Konstanta head rate ini BTU per MWH-nya tadi ya, per kWh-nya tadi, kalau misalnya di slide yang ada di sini konstanta head rate. Nah, ini ya, tadi efficient coal ini sekitar 9 gitu ya. Sekitar 9. Nah, dari sini macam-macam. Ini BTU per kWh atau kilokalori per kWh. Ini adalah konstanta head rate-nya tadi, gitu ya. Nah, berapa? Jadi dari tujuan ini, gitu ya, kita akan mengetahui bahwa kondisi pembangkitan, gitu ya, nanti akan bisa dijual berapa rupiah per kWh, gitu ya. Kalau misalnya PLN saat ini pelanggan ya, kita sebagai pelanggan harus membayar PLN yaitu mungkin sekitar 1.450 atau 1.500-an rupiah per kWh gitu ya, 1.500 rupiah per kWh. Nah, kadang PLN juga menentukan jika misal energi terbarukan gitu ya dari PLT mikrohidro gitu itu dijual mungkin sekitar 1.000 sekitar 1.000 sampai 800 rupiah per kWh. Jadi 1.000 sampai 800 rupiah per kWh itu adalah keuntungan yang digunakan yang dibeli dari PLN-nya. Nah, selisihnya itu keuntungan PLN untuk sebagai broker ya atau makelar dari energi tersebut gitu ya. Dia membeli 1.000 sampai 800, menjual ke pelanggan 1.450 sampai 1.500 per kWh gitu ya. Tapi tadi yang 1.000 sampai 800 itu energi terbarukan ya. Kalau diesel PLN ini harus nambah, mungkin kalau diesel sekitar 2.100 rupiah per kWh gitu ya. Tapi menjual ke kitanya
tadi 1.500 gitu ya. Kalau di listrik industri mungkin beda lagi ya, tapi kalau di rumah tangga sekitar segitu 1.500 seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk pembangkitan di sini yang kita sering pakai yaitu adalah PLTU gitu ya. Nah, ini ada beberapa jenis. Yang pertama antrasit, sekitar 15 MBTU per pound gitu ya, per setengah kiloan lah, yaitu 15 MBTU. Ini high value and cost gitu. Jadi dia bagus untuk boiler gitu ya. Terus kemudian bituminous itu sekitar 10 sampai 15 per pound. Most plentiful extensively in electric power industry gitu ya. Juga digunakan subbituminous. Ini digunakan untuk electric power industry, sedangkan untuk yang paling rendah 4 MBTU sampai 8,3 juga masih digunakan untuk electric power industry. Nah, coal ini tentu saja berbeda dari kandungan sulfurnya. Jadi ketika kandungan sulfurnya itu nanti semakin banyak, maka BTU-nya semakin rendah gitu ya. Gitu. Ini kira-kira harga untuk batu bara gitu ya, batu bara kenaikan penurunan kemarin sempat naik, tapi sekarang sudah stabil gitu ya, sudah stabil. Baik, ini contohnya yaitu adalah misal kita punya, tujuannya tentu saja adalah rupiah per jam atau rupiah per kWh gitu ya, rupiah per kWh. Karena nanti harus dikalikan MBTU-nya. Nah, kita punya 500 megawatt generator, punya efisiensinya 35% gitu ya dari boilernya itu. Oke. Nah, maksudnya 35% itu dari bahan bakarnya gitu ya. It's being supplied with Western grade coal, cost 1,7 per MBTU dan punya gitu ya 9 MBTU per pound gitu ya. Jadi 1 poundnya 9 per poundnya itu menghasilkan 9 MBTU dan harga per MBTU-nya gitu ya itu adalah $1,7 gitu ya. Nah, what is the coal usage in pound per hour? What is the cost gitu ya. Nah, oke. Jadi kita punya 500 megawatt output gitu ya. Terus kemudian ini efisiensinya yaitu adalah 35% per jam. Ini ya, 35% per jam efisiensinya gitu. Oke. Terus kemudian kalau misalnya kita 100% per jam gitu ya, berapa MW-nya gitu kan? MW-nya itu berapa gitu kan? Nah, 100% ini adalah 1428 MWh untuk per jamnya. Ini langsung saya kalikan per jam ya, karena ini per jam gitu. MW per jam gitu ya. Karena di sini langsung masuk juga 1428 MW per jam. Jadi kita hitung 100%. Kenapa? Karena kita ingin mengetahui kalau saya pakai batu baranya itu 100%, ya karena dia cuma punya efisiensi 35%, 35% aja sudah menghasilkan 500 megawatt gitu ya. Nah, 100%-nya gitu ya dari coal batu bara itu bisa menghasilkan berapa gitu ya kalau misalnya 100%. Nah, itu adalah 1428 MWh energinya ini sudah dirubah menjadi batu bara gitu ya. Oke. Tadi di depan 1 MBTU itu adalah 0,293 MWh. Sehingga 1428 MWh dibagi 0,293 1 MBTU per 0,293 MWh coret-coret sehingga dia memerlukan 1428 dibagi 0,293 gitu ya, yaitu adalah berapa? 4924
4924 MBTU per hour gitu ya, gitu. Nah, oke, ini apa ini? 4924 MBTU per hour gitu ya. Ini konstanta ya tadi yang ada di slide di depan ya. Nah, kemudian dari 4924 ini gitu ya, berarti kan dia perlunya 4924 per hour gitu kan, 4924 per hour. Nah, jika misal tadi 1 LBS itu gitu ya, di data soalnya ini 1 LBS atau 1 pon itu menghasilkan 9.000 MBTU gitu ya, 9.000 MBTU atau 0,9 MBTU gitu. Itu. Nah, berapa gitu kan? Berarti tentu saja adalah 4924 dibagi 0,009 ini pound per hour ya. Ingin tahu berapa berat per jamnya. Nah, tentu saja dari hasilnya yang ada di sini ya. 4924 dibagi 0,09 ada nggak di sini? Yaitu adalah nih 547,1 LBS per hour gitu ya. 547,1. Gitu. Kira-kira memerlukan 547 pon per jam. Kalau kilogram ya, kira-kira tinggal dikalikan 2. Tapi karena datanya di sini adalah BTU per pon gitu ya, maka ya kita ikut aja pon per hour gitu. Nah, berapa kita ingin tahu rupiah per KWH-nya gitu ya, rupiah per KWH-nya, yaitu tadi ya dikalikan dengan 1,7-nya gitu kan, per MBTU-nya. Jadi kalau misalnya 4924 dikali 1,7 yaitu adalah besarnya adalah 8370 dolar per hour gitu ya, dolar per hour. Nah, tapi ini untuk 500 mega gitu ya. Nah, untuk per 1 MW-nya, per 1 MWh-nya tentu saja kita harus bagi 500. Besarnya yaitu adalah 16,7 dolar per MWh. Ini besar sekali tapi ya nggak apa-apa. Maksudnya besar sekalinya ini 16 dolar per MWh. Oh, per MWh. Oh ya, mungkin. Karena ini per MWh ya, bukan per KWH ya. Gitu. Jadi cost-nya itu adalah 16,7 MWh, dolar per MWh. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita harus tahu berapa harga dolar per MBTU-nya, kemudian ada 1 MBTU itu menghasilkan berapa LBS, kita harus gitu. Jadi kita nanti secara umum kita akan mengetahui berapa dolar per KWH atau rupiah per KWH dari sistem yang kita pakai. Bisa juga dari kasus, misal kita punya 100 watt lampu gitu ya, 100 watt lampu menyala selama 8 jam gitu. Terus kemudian si call plan-nya atau transmission distribution losses-nya itu 20%. Nah, berapa call yang dibuang untuk menghidupkan 800 watt ini gitu ya. Nah, 20% loss, maka kira-kira 800 watt hour gitu ya. Kan tadi selama 8 jam. Efisiensinya tadi losses-nya 20%, berarti efisiensinya 80% kan. 80%, maka 80 watt hour 100%-nya yaitu adalah 1 kWh. Pas nilainya 1 kWh. Nah, tadi efisiensi call-nya itu ada nggak di sini? Nah, tadi misal efisiensi generatornya 35% gitu ya. Berarti berapa istilahnya yang dibutuhkan untuk call-nya tadi? Ya, 1 kWh itu 35%.
Kalau 100% ya berarti perlu 2857 kWh. 2857 kWh. Ya sudah, dari 2857 kWh itu nanti tinggal dibagi dengan yang sama gini, 2857 kWh. Nah, ini kali 1 lbs per 0,09, berarti dia istilahnya menghabiskan 547 lbs per hour. Ini juga sama, berarti menghasilkan 1 lbs per hour gitu ya. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Bagaimana kita menentukan hubungannya dengan rupiah per kWh atau incremental cost dari suatu sistem, gitu ya. Dari suatu sistem. Ini hubungannya dengan rupiah per kWh tadi. Baik. Kemudian bagaimana kita menentukan secara kasus untuk sistem interkoneksi untuk menghasilkan incremental cost yang digunakan untuk dua buah pembangkit, maka tentu saja kita harus punya tadi data dari dua buah pembangkit tersebut, gitu ya. Nah, di economic dispatch ini, gitu ya. Nah, untuk pembangkit termal itu secara khusus, gitu ya, ini akan dibahas di metode economic dispatch ini, gitu ya. Kalau tadi pentingnya membahas economic dispatch, nah ini metode yang digunakan, yaitu adalah menggunakan pengalih Lagrange. Nah, economic dispatch yaitu adalah pembagian bebanan dari pembangkit-pembangkit, gitu ya, operasional pembangkit secara optimal ekonomi atau cost efektif pada harga beban sistem tertentu, gitu ya. Optimal di sini kaitannya dengan cost efektif, gitu ya, optimal ekonomi. Nah, fungsinya apa? Karena beban sistem tenaga itu selalu berubah setiap periode, maka perhitungan economic dispatch ini atau forecast dari economic dispatch ini, peramalan dari economic dispatch ini dilakukan untuk menentukan setiap harga. Jadi ketika naik sekian harganya jadi berapa, naik turun sekian harganya berubah jadi berapa. Nah, itu dilakukan forecast untuk masing-masing pembangkit. Nah, ada 3 macam metode. Yang pertama adalah tadi pengalih Lagrange, iterasi lambda. Terus yang kemudian yang ketiga menggunakan Basmoid dari vektor partisipasi masing-masing pembangkit, gitu ya. Nah, kalau untuk turunan yang pertama ini kita sebut dia adalah pengalih Lagrange, gitu ya, pengalih Lagrange. Nah, metode pengalih Lagrange yang dipakai di sini, misalnya contohnya yaitu adalah ketika kita mengabaikan rugi-rugi transmisi. Jadi rugi-rugi transmisi yang digunakan di sini itu diabaikan. Dalam sistem tenaga, kerugian transmisi merupakan kehilangan daya yang harus ditanggung pembangkit. Jadi biasanya rugi-rugi transmisi ini pembangkit yang menanggung sampai ke GI. Nah, baru titik transaksinya itu di GI, gitu ya. Tapi ketika di switchyard atau penaik tegangan sampai transmisi itu masih menjadi tanggungan dari pembangkit. Jadi merupakan tambahan beban bagi sistem tenaga. Jadi tidak murni langsung keluar dari pembangkit bisa dijual, tapi harus sampai ke GI dulu, baru dia bisa dijual oleh IPP atau oleh ya kalau misalnya anak perusahaannya PLN ada Indonesia Power sama PJB. Ini contohnya. Ketika ada pembangkitan satu, gitu ya. Ini contohnya rugi transmisi diabaikan, gitu. Nah, ini disuplai oleh F1. F1 ini adalah fungsi generator 1, gitu ya. Nah, beban yang ada di sini itu apa istilahnya? Beban yang masuk ke sini ini GI, gitu, busbar GI, gitu ya. Jadi dari fungsi pembangkit 1 F1 terus kemudian masuk ke turbin generator trafo ya. Ini di sini switchyard terus baru masuk ke busbar yang ada di GI, baru masuk ke beban. Lalu rugi transmisi di sini masih diabaikan, gitu ya. Nah, fungsi dari pembangkit, gitu ya, itu adalah tadi dikatakan fungsi bahan bakar total. Ini sama ya, rupiah per hour, gitu ya. Nah, di sini ya itu adalah
fungsi 1, fungsi 2, fungsi sampai ke N pembangkit yang digunakan. Nah, fungsi total dari pembangkit itu adalah sigma biasa, penjumlahan biasa saja. Nah, ini Pak menunjukkan bahwa input bahan bakar merupakan fungsi dari output setiap pembangkit. Artinya, kalau misalnya ingin menjumlahkan total berapa bahan bakar yang dipakai, jumlahin aja pembangkitnya, gitu kan. Nah, ya, sehingga nilai yang ini bisa kita optimasi untuk berapa paling murah tadi. Terus kemudian PR ini karena atau rugi-rugi transmisi diabaikan, maka jumlah output dari setiap pembangkit digunakan PR-nya ini juga sama sebetulnya ya. Rugi-rugi dari pembangkit 1, rugi-rugi pembangkit 2 itu dijumlahkan semua biasa menggunakan sigma, tapi karena di sini sigma dari PR itu adalah 0 gitu ya, maka ini nilainya itu adalah 0. Nah, PR atau rugi-rugi dari transmisi gitu ya. Nah, dikurangi dari rugi-rugi beban sistem dikurangi rugi-rugi transmisi karena masih nilainya masih 0 gitu ya, maka diabaikan. Nah, persamaan ini disebut dengan constraint batasan. Karena kita masih 0, maka bisa kita batasi. Kemudian persamaan yang ada di sini, bagaimana pengalih Lagrange itu bekerja gitu ya. Pengalih Lagrange bekerja ketika jumlah fungsinya kemudian ditambahkan pengalih Lagrange, faktor pengalih tadi yang kita cari gitu ya, dikalikan rugi-rugi gitu, maka ini akan menjadi pengalih Lagrange-nya. Merupakan fungsi dari output pembangkit. Kondisi optimum diperoleh dengan operasi gradien. Kalau misalnya ini sama dengan 0, berarti nanti pindah ruas sama dengan 0 gitu ya. Nah, tapi harus kita cari kondisi optimumnya. Yang tadi turunan pertamanya itu harus punya nilai yang sama dengan 0 itu tadi, karena di sini rugi-ruginya masih 0. Sampai kalau ada rugi-ruginya ya nggak 0, nanti kita cari nilainya nggak 0, lambdanya kita cari gitu kan. Nah, pengalih Lagrange-nya. Terus kemudian dari sini karena nilai turunannya ini lambda ya sama dengan 0, maka turunan pertamanya dari ini tadi semuanya ya itu sama dengan 0 gitu kan. Ini tadi turunan pertama dari fungsi total ini tadi per fungsi pembangkit gitu ya, turunan berarahnya sama dengan 0, atau karena ini adalah 0 dikurangi 1 ya minus 1 min lambda sama dengan lambda, sehingga diperoleh delta F per delta P1 fungsi dari pembangkit sama dengan lambda gitu ya. Lambda itu adalah delta F per delta P1. Persamaan ini menunjukkan bahwa kondisi optimum dapat dicapai bila incremental fuel cost dari setiap pembangkit itu adalah sama gitu ya. Nah, gitu. Terus kemudian kondisi optimum tentunya diperlukan pembatasan tadi. Bisa losses, bisa daya output dari pembangkitnya gitu kan. Nggak bisa misal kita pembangkit 100 disuruh nyala 200 ya nggak bisa gitu, karena murah 100 mega tapi $5 ya udah dinyalain aja 200 mega, nggak bisa karena dia cuma 100 gitu ya. Meskipun murah, output minimum output maksimumnya juga harus kita lihat gitu kan, dan output maksimum yang diizinkan. Terus N buah pembangkit ya, tambahkan lagi 1 biar murah, nggak bisa juga karena istilahnya terbatasnya dari jumlah pembangkitnya. Nah, persamaan digunakan untuk berdasarkan economic dispatch ini gitu ya, yaitu adalah DF per DP1 sama dengan lambda gitu. Ini adalah indeks dari jumlah pembangkitnya yang ada di sini. Ada satu buah constraint. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya untuk contoh soal ini ya, untuk contoh soal sampai sini ya, contoh soal dari sistem pengalih Lagrange gitu ya. Ini dengan lambdanya. Baik, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.